Salam jumpa lagi bersama Cocok Pedal ya guys. Di part kali ini terlihat gedung Guild Red Lion. Terlihat di sana Hunter Choi dimarahi seseorang yang berkata, "Apa kau akan terus-terusan membuat masalah seperti ini? Apa kau akan meneruskan ini? Aku jadi sangat sibuk mengurus keluhan yang kuterima gara-gara kamu." Ternyata itu adalah Master Guild Red Lion, yaitu Yura guys. Choi berkata, "Ya mau bagaimana lagi? Aku termakan amarah karena dia merebut item lelang dariku." Yurak pun marah berkata lagi, "Diam! Aku takkan mentoleransi kalau sampai kamu melakukannya lagi. Kalau kau sampai membuat masalah lagi, akan kuhancurkan tubuhmu, terus membakarnya. Pergi sana." Lalu di kepergian Choi keluar ruangan, terlihat foto Yurak dan seorang di sana. Tapi Choi lalu balik lagi sambil nongol di pintu berkata, dan Yurak marah berkata, Apa lagi sekarang?" Dan Choi menjawab dengan takut, "Kapan kamu akan memperkenalkanku dengan rekrutan Hunter Areng baru itu? Aku tak berusaha menunjukkan posisi yang lebih tinggi atau lainnya." Yurak pun murka berkata, "Pergi, urus saja urusanmu." Lalu Choi pun pergi bergumam, "Ya tak lama lagi aku akan bertemu dengannya." Sementara itu di rumah sakit, Yun berkata pada Yun, "Opa, jadi kamu juga seorang hunter?" Yun dengan malu menjawabnya, "Iya, kurasa Awakened bukan sesuatu yang memiliki waktu yang tetap." Yun berkata bangga, "Wah, itu menarik. Pantas saja seorang yang di posisinya tinggi seperti Min-ah datang membantuku. Jadi itu alasannya." Yun pun malu sambil tertawa sedikit. Yun berkata, "Aku akan menengok Yuntai sekali lagi. Setelah itu akan kukunjungi adik-adikmu. Kau tak perlu khawatir. Jadi istirahat sajalah di sana." Lalu Yun pergi ke kamarnya meninggalkan Yun dan Pak Tua. Dan Yun bersama Pak Tua sedang memandangi Yuntai yang sedang tidak sadar. Yun berkata, Master Pak Tua, katamu ada cara untuk menolong adikku bukan?" Pak Tua pun menjawab, "Iya, namanya Severing Heavenly Language." Dan notif pun muncul, "Anda mempelajari Transcendent Skill Severing Heavenly Language." Sambil Yun terkejut ada notif itu. Pak Tua berkata, "Tapi kau belum bisa menggunakannya untuk saat ini." Yun bertanya, Kenapa aku tidak bisa menggunakannya?" Pak Tua menjelaskan, "Itu teknik mistikal sejenis ilmu gaib yang ditemukan oleh salah satu Heavenly Demon. Tapi kau tidak mungkin menggunakannya karena tidak memiliki tubuh Heavenly Demon." Tapi tiba-tiba Yun dengan pede berkata, "Aku bisa." Pak Tua memandang Yun dengan bertanya-tanya penasaran. Yun berkata lagi, "Karena listening to instruction sudah naik level, aku bisa menirukan teknikmu sekali sehari." Dan Pak Tua jadi tambah bingung lagi. Lalu Yun menggerakkan telapak tangannya ke arah adiknya Yuntai tadi yang terbaring di sana. Dan Yun berkata, "Severing Heavenly Language." Dan notif pun muncul, "Anda menirukan skill Transcendent Severing Heavenly Demon Language." Lalu aura cahaya muncul dari telapak tangan Yun. Terlihat mantra yang melingkari keluar dari telapak tangan. Dan Pak Tua bergumam, Bagaimana bisa? Kemampuan macam apa itu?" Lalu lingkaran mantra mengelilingi tubuh adiknya itu. Yun berkata, "Mari perkuat pancaran ki-nya." Dan terlihat jantung adiknya bereaksi. Lalu Yun terkejut karena energi kutukan yang membuat dia terpental. Dan dia berkata, kenapa tidak berhasil?" Pak Tua pun berkata, "Aku merasakan kekuatan sosok yang sangat kuat. Tak perlu kecewa. Itu tidak berhasil karena kekuatanmu masih kurang." Yun pun berkata, Jadi karena itu." Dan Pak Tua berkata lagi, "Iya, percayalah padaku." Lalu kita pindah ke cafe tempat para Hunter S rank kemarin. Hunter Jill berkata, "Kita sekarang membutuhkan semua Hunter yang kuat. Tapi apa katamu, kau ingin menghancurkannya? Jangan jadi orang sinting." Hakshen berkata, "Mau dikatakan berapa kali pun, kau takkan membuatku berubah pikiran." Dan seseorang pun datang berkata, "Kenapa ribut sekali di sini?" Terlihat Yamamoto Takeshi, Hunter S rank, Voice Guild Master. Lalu beberapa saat mereka pun berbincang setelah Hakshen pergi.
Takeshi berkata, karena itulah aku meragukan bekerja untuk Haksen. Jill menjawab, kalau begitu solo saja sepertiku. Bagaimana fragmen kali ini? Takeshi menjawab, bukan fragmen yang tepat, sama seperti terakhir kali. Jill pun berkata, hah? Perlukah kita bertaruh pada keberuntungan dalam mencari fragmen baru di Korea? Takeshi menjawab, karena tempat itu di bawah kendali Red Lion. Kita amati sambil menunggu saja. Fragmen adalah pecahan-pecahan ya guys. Apa itu pecahan apa juga belum tahu. Jill pun berkata lagi, mungkin Hunter Pak Yunso akan mendapatkan ekspedisi fragmen dulu. Takeshi pun berkata, itu benar, mungkin sebentar lagi akan ada ekspedisi. Jill menjawab, kalau bos Paradise Ancestral Dragon pasti portal yang tersebar di seluruh dunia itu Paradise Fragment. Harus mengatasi semua fragmen dalam setahun itu seperti terkena kutukan. Manusia, kalau kalian berpikir ini sudah berakhir, maka kalian salah. Satu Tuhan, kalau kalian tidak bisa mengatasi semua fragmenku dalam setahun, dunia ini akan menghadapi bencana yang bahkan tak bisa ditangani oleh S-Rank. Takeshi berkata, kita harus menemukan fragmennya dalam setahun, tidak peduli apapun, karena itu kita membutuhkan lebih banyak Hunter High Rank. Dan Jill pun berkata, tepat itu. Dan terlihat di sana rumah sakit, lalu di kamar Yun memandangi kedua adik Yon yang sedang koma itu. Perawat berkata, kami sudah melakukan sebisa mungkin. Sekarang kami cuma bisa menyediakan mereka matras yang hangat. Bangsal di sini dipenuhi pasien seperti mereka. Seorang mak-mak bertanya pada perawat, kapan suamiku akan bangun? Apa dokter mengatakan sesuatu? Perawat pun menjawab, tidak ada yang bisa aku sampaikan. Dokter akan berkeliling di sini sebentar lagi. Mungkin Anda bisa menanyakan langsung pada Pak Dokter nanti ya. Sambil mereka dipandangi Hyun dari sebelah. Lalu Pak Tua berkata, penyebabnya itu adalah energi dingin. Hyun pun berkata, iya? Bukankah katamu semua orang yang berbaris di sini bertemu dengan mermen? Biasanya makhluk yang hidup di air itu memiliki energi yin, terutama mermen-mermen itu. Mereka memiliki energi yin yang kuat. Karena itu mereka dengan tubuh berenergi yin yang tinggi bisa menahannya. Ketika kedua energi yin mereka dan mermen bertemu, energi yin akan berubah menjadi energi dingin. Itu seperti mereka sedang hibernasi. Yun pun bengong mendengar penjelasan Pak Tua, dan Yun berkata, apa ada cara untuk mengobatinya? Pak Tua berkata lagi, gunakan energi yang untuk menyingkirkan energi yin. Dengan begitu mereka akan segera bangun. Dan Yun pun merasa senang dengan perkataan Pak Tua tadi. Lalu seorang bocil menunjuk ke arah sesuatu berkata, Mak, lihat orang itu. Lalu emak itu menoleh dan terbangun dari duduknya. Ia berkata pada Hyun, sedang apa kamu? Anak-anak itu harus dalam kondisi yang stabil. Dan bocil sambil memegang HP berkata, mak, aku mengenalnya. Dia si pembunuh emoji. Lihat ini. Dan emak itu melihat video HP itu. Dan mereka lalu bengong melihat Yun menempelkan telapak tangannya di dada bocil adik Yun itu. Lalu tiba-tiba kepala bocil itu keluar aura hitam dan Pak Tua berkata, sekarang hanguskan energi yinnya. Yun menjawab, kurasa aku bisa menyerap energi yinnya. Pak Tua khawatir berkata, bocah, tubuhmu itu ekstrim yang. Apa kau tidak tahu yang akan terjadi kalau sampai menyerap itu? Lalu Hyun menyerap energi yin di atas bocil itu. Pak Tua was-was berkata, bocah, bagaimana kau? Hyun diam sambil tangannya menggenggam energi yin itu. Notif pun muncul. Anda berhasil menyerap kekuatan yin, tubuh ekstrim yang. Anda akan memulai perubahan menjadi tubuh harmonius yang yin. Dan Yun kepalanya seakan tumbuh 3 bunga di sana. Pak Tua pun bergumam, 3 bunga mekar di kepalanya. Memang cuma segelas, tapi ku yakin melihat ada 3 bunga mekar di atas kepalanya. Dan Yun bertanya, Master Pak Tua,
Tubuh harmonius yang yin itu apa? Pak tua pun berpikir. Tubuh harmonius yang yin, sinkronasi ekstrim tubuh yang melampaui tubuh ekstrim yang dan ekstrim yin. Bagaimana cara kemampuannya bisa melakukan hal seperti ini? Dan dengan wajah hula-hula Pak tua berkata, ini cheat, ini pasti cheat. Lalu tiba-tiba bocil itu pun terbangun dan mak-mak di sana kaget atas kejadian itu. Bocil sadar dan berkata, oh kakak Yun. Yun berkata, baguslah kau mengenaliku. Lalu mak-mak itu keluar dari ruangan dan memanggil dokter dan perawat. Dokter bersama perawat menuju ke ruangan Yun dan bocil tadi. Dokter pun heran kepada Yun yang menyembuhkan dengan cara yang hanya dengan memegang tubuh bocil itu. Terlihat tangan Yun mengepal energi yin di sana. Lalu bocil satunya yang perempuan itu pun sadar juga. Dan dokter bersama perawat makin terkejut dan heran. Sementara itu mak-mak dan anaknya menangis gembira karena kejadian itu. Di sisi lain terlihat Yun yang menangis di sana dan berkata, "Opa, terima kasih banyak." Dan di sore harinya terdengar orang berkata, jumlah pasien yang koma bertambah sampai tidak ada kasur yang tersisa di rumah sakit. Itu merepotkan. Di tempat lain Limin Ah berkata, akan ku minta manajer cabang untuk menambah jumlah kasur rumah sakit. Dan orang di depannya berkata, ya sekalian minta pekerja medis tambahan. Lalu Limin Ah menerima telepon terkejut berkata, apa Yunsu melakukan itu? Dan Yurak pun menerima telepon juga dan dia pun berkata, apa katamu? Yunsu melakukan itu. Lalu terlihat di ruangan Yun tadi, mak-mak menangis senang karena suaminya telah sadar berkat Yun tadi. Tiba-tiba muncul notif lagi, Anda mencapai tubuh harmonius yin dan yang level 1. Seseorang dapat mendapatkan tubuh harmonius yin yang ketika ekstrim yang dan ekstrim yin seirama. Dan Yun senang dengan pencapaiannya itu. Mak-mak berkata pada Yun, terima kasih Hunter Yun, kurasa dewa yang mengirimu ke sini. Yun pun menjawab, aku cuma membantu sebisaku. Lalu dokter membukakan pintu dan Yun berkata, kalau begitu kita lanjut ke bangsal berikutnya. Dan terlihat di lorong rumah sakit terdapat Yun dan beberapa pasien yang sembuh karena bantuan Yun tadi. Seorang di sana berkata, dia luar biasa memiliki kemampuan seperti itu. Bolehkah aku berfoto denganmu? Di sana Pak tua pun berkata, ini bagus. Dan Yun bengong berpikir dan berkata, apanya Pak tua? Pak tua pun berkata, bukankah mereka semua memuliakanmu sebagai seorang heavenly demon? Kau harus terbiasa dengan perlakuan seperti itu. Dengan bangga Pak tua pun sombong. Hade. Dan Yun terkejut dengan perkataan Pak tua tadi. Setelah itu terlihat ruangan Yun di sana sedang bersama orang tua dan perawat. Ia menoleh mendengar teleponnya berbunyi. Lalu Yun mengangkatnya dan berbicara, iya Grandmaster, sekarang aku di rumah sakit Saesyong. Ternyata ia ditelepon oleh Yurak. Ia berkata, asosiasi memberi kita permintaan untuk membantu memeriksa pasien di rumah sakit. Mereka tentunya tidak gratisan. Mereka memberikan permintaan dengan sejumlah biaya. Kamu boleh mengambil semuanya. Yun berkata, apa? Tapi aku cuma anggota guild. Bagaimana bisa? Yurak berkata, kalau kamu melakukan sesuatu tanpa ada kegiatan dengan guild, melainkan atas kehendakmu sendiri, semua yang didapat itu menjadi milikmu. Bukankah kau membaca kontraknya? Yun pun menjawab, baiklah, aku akan ke asosiasi setelah pekerjaan di sini selesai. Lalu Yurak berkata, tentu kamu melakukan pekerjaan yang bagus. Ini pujian sebagai guildmastermu. Di malam harinya terlihat Haksen sedang ditelepon seseorang dan berkata, bos, sudah kutemukan tempat tinggal Pak Yunsu. Haksen berkata, kerja bagus, kirimkan lokasinya. Lalu Haksen bergegas pergi dan ancang-ancang dengan tenaga dalam lalu melesat terbang dengan cepat. Dan pagi pun tiba, terlihat kota yang damai dan di sana rumah Yun. Dan Yun berkata, lagi, apa kau tidak bosan dengan rameon Pak tua? Pak tua menjawab, sudah lupa kalau kau
yang mengatakan itu adalah makanan terbaik di dunia. Pun dengan lemas berkata, ya mesti begitu, masak aja lah. Lalu Yun menerima telepon dari Guildmaster. Ada apa menghubungiku? Yurak berkata. Yunso, sekarang kamu ada di mana? Yunso menjawab, aku di rumah sedang memasak. Yurak berkata lagi, cepat pergi dari sana sekarang. Yun menjawab, apa? Bicara apa kamu? Pak tua pun berkata, ada yang mengarah ke tempat kita, kekuatannya besar. Pak tua dengan penasaran. Yun pun lari keluar gedung dengan cepat dan Yun merasakan seseorang yang datang dari atas dengan kecepatan yang tinggi. Lalu duar, ledakan terjadi di depan Yun. Terlihat Haksen sudah berdiri di depan Yun. Dia berkata, Pak Yunsu. Lalu Haksen mengeluarkan tenaga dalam di tangannya dan Yun pun terkejut. Lalu Haksen melemparkan itu ke arah Yun dan duar, meledak dan bersambung lagi guys.